Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Agustus Sutrisno dengan NIM 1123 11430 dari kelas MA 23CA 01 SDM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan, analisis, serta pandangan saya terhadap sebuah studi kasus yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia di PT XYZ, sebagaimana tercantum dalam soal ujian akhir semester mata kuliah SDM lanjutan. Kasus ini menggambarkan kondisi nyata yang sering terjadi di dunia kerja modern, di mana perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan, tidak hanya dalam hal pencapaian target produksi, tetapi juga dalam mengelola karyawan sebagai aset utama organisasi. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam beberapa aspek penting, yaitu tingkat turnover karyawan, pencapaian kinerja dan target produksi, kondisi lingkungan kerja fisik, sistem komunikasi internal, budaya organisasi, serta tingkat kedisiplinan karyawan. Dan seluruh aspek tersebut akan dianalisis secara terintegrasi karena pada dasarnya satu faktor saling mempengaruhi faktor lainnya. Oke. Saya akan menyebutkan gambaran umum terlebih dahulu kondisi PT XYZ. Berdasarkan data yang disampaikan, PT XYZ selama tahun 2024 mengalami pemutusan hubungan kerja terhadap 194 karyawan. Angka ini menghasilkan tingkat turnover rata-rata sebesar 6,8% per bulan, dengan puncak tertinggi pada bulan Mei sebesar 8% dan bulan Oktober sebesar 7,6%. Di sisi lain, perusahaan menetapkan target produksi harian sebesar 450 unit per lini produksi. Namun, realisasi di lapangan hanya berada pada kisaran 420 hingga 440 unit per hari. Dari segi lingkungan kerja ditemukan banyak keterbatasan fasilitas seperti pencahayaan yang kurang memadai, suhu ruangan yang panas, sirkulasi udara yang buruk, minimnya penggunaan pendingin ruangan atau kipas, kebisingan mesin produksi yang tinggi tanpa adanya alat pelindung telinga, serta istirahat yang terbatas. Dalam hal komunikasi, pimpinan dinilai cukup terbuka dan komunikatif. Namun, masih sering terjadi kesalahpahaman informasi antar pegawai. Budaya organisasi yang disebutkan sebagai faktor penting, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Sedangkan dari sisi kedisiplinan, meskipun mayoritas karyawan hadir tepat waktu, masih terdapat 14,29% karyawan yang menunjukkan pelanggaran waktu kerja. Oke, itu gambaran umum dari PT XYZ. Kita lanjut untuk menganalisis secara mendalam terhadap turnover karyawan. Turnover karyawan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan manajemen sumber daya manusia suatu organisasi. Tingkat turnover yang tinggi biasanya menandakan adanya masalah struktural, psikologis, maupun operasional di dalam perusahaan. Dalam konteks PT XYZ ini, angka turnover sebesar 6,8% per bulan dapat dikategorikan tinggi, terutama jika berlangsung secara konsisten sepanjang tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan memuaskan bagi karyawannya. Dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, niat karyawan untuk keluar dari perusahaan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti yang pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi kerja. Yang kedua, beban kerja yang terlalu berat. Yang ketiga, kompensasi yang tidak sebanding. Yang keempat, kurangnya penghargaan dan pengakuan. Yang kelima, hubungan kerja yang kurang harmonis. Yang keenam, minimnya kesempatan pengembangan karir. Yang ketujuh, lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman. Seperti yang tadi saya bilang bahwasannya lingkungan yang kerja bisik tetapi tidak APD-nya tidak memenuhi gitu. Jadi itu salah satu faktor
faktor yang mempengaruhi bahwasannya karyawan ingin keluar dari perusahaan, seperti itu. Jika kita kaitkan dengan kondisi PT XYZ, faktor lingkungan kerja fisik yang buruk tampaknya menjadi penyebab dominan gitu. Bekerja dalam ruangan panas, bising, dan kurangnya pencahayaan dalam jangka panjang tentunya akan menimbulkan kelelahan fisik dan mental. Jadi stres ya mentalnya gitu. Dampak turnover tinggi sangat luas, antara lain. Pertama, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses rekrutmen, seleksi, dan pelatihan karyawan baru. Yang kedua, hilangnya karyawan berpengalaman menyebabkan penurunan kualitas kerja. Ya kan? Yang ketiga, karyawan yang tersisa harus menanggung beban kerja lebih besar. Yang artinya, apabila ada anak baru, berarti karyawan lamanya itu harus menanggung beban kerja yang lebih besar. Karena apa? Anak baru datang ke perusahaan itu kan perlu adaptasi, yang otomatis karyawan lamanya yang harus menanggung beban kerja yang biasanya anak lama bersama anak lama, ya sekarang anak baru dengan anak lama, seperti itu. Keempat, produktivitas perusahaan menurun. Yang kelima, stabilitas organisasi terganggu. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian target produksi, tetapi juga serius melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas analisis terhadap kinerja dan target produksi. Target produksi sebesar 450 unit per hari merupakan standar yang cukup tinggi gitu. Namun realisasi yang hanya mencapai hanya 420 sampai 440 unit menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan perusahaan dan kemampuan aktual dari karyawan itu sendiri. Dalam teori manajemen kerja, kinerja, produktivitas karyawan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kemampuan, kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja. Jika salah satu dari ketiga faktor tersebut bermasalah, maka kinerja tidak akan optimal. Pada kasus PT XYZ, meskipun karyawan memiliki kemampuan teknis yang memadai, tapi motivasi mereka kemungkinan menurun akibat kondisi kerja yang tidak nyaman, lingkungan panas, bising, dan kurang fasilitas akan menguras energi fisik dan mental gitu. Selain itu, sistem penilaian kinerja berbasis KPI seharusnya diimbangi dengan sistem penghargaan yang adil dan transparan. Jika karyawan merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai secara layak, maka semangat kerja pun akan menurun. Dan perusahaan perlu mempertimbangkan bahwa target produksi tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan keinginan manajemen, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Masa iya perusahaan menginginkan target produksi yang sangat banyak, akan tetapi manpower dan alat-alat pendukung lainnya itu tidak mendukung gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Bahwasanya perusahaan harus mempertimbangkan target produksi yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti manpower, mesin-mesin, dan lain-lain kayak gitu. Jadi semua berkontribusi penuh gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas analisis komprehensif lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor paling fundamental dalam manajemen sumber daya manusia. Lingkungan kerja yang sehat dan nyaman akan meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk akan menjadi sumber utama stres kerja, kelelahan, bahkan bisa terjadinya konflik gitu. Dalam kasus PT XYZ ini, terdapat beberapa masalah serius, seperti pencahayaan yang tidak memadai. Kurangnya pencahayaan dapat menyebabkan kesalahan kerja, menurunnya ketelitian, serta gangguan kesehatan mata gitu kan. Kayak mana ada sih yang enak ya kerja lampunya remang-remang, itu kan bisa bikin mata kita juga tidak sehat gitu, dan kita juga bakal hilang fokus karena ya yang kita lihat tuh kayak redup-redup gitu kan, nggak enak ya bekerja seperti itu gitu.
Terus yang kedua, itu suhu ruangan panas dan ventilasi buruk. Kondisi ini tuh membuat karyawan cepat lelah, mudah emosi, dan sulit berkontribusi. Kita hidup di Indonesia dengan cuaca yang memang kalau siang hari itu panasnya benar-benar panas. Apabila perusahaan yang terbuka gitu, yang tidak ada seperti kipas dan AC dan lain-lain, itu membuat kondisi ruangan kita, lingkungan sekitar kita tuh makin buruk gitu. Udah di luar panas, di dalam panas, jadi kayak membuat karyawan tuh lebih cepat lelah gitu. Karena bekerja di lingkungan yang panas itu membuat kita cepat lelah, cepat lemas, mudah emosi, dan sulit berkontribusi gitu. Berkonsentrasi maksudnya, maaf salah. Terus yang ketiga ada kebisingan mesin produksi. Tanpa alat pelindung telinga, kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan meningkatkan stres. Itu. Jadi si perusahaan ini tidak memberikan APD yang lengkap, yang aman untuk karyawannya gitu. Dan ini akan menyebabkan gangguan pendengaran dan meningkatkan stres. Kita kalau mendengar mesin atau bunyi-bunyi berisik itu juga kan akan pusing ya. Dan itu akan menurunkan ketelitian dan membuat stres karyawan. Yang keempat, minim fasilitas pendukung. Tidak tersedianya AC, kipas, dan ruangan istirahat menunjukkan rendahnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja, tetapi juga pada kesehatan fisik dan mental karyawan. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya sebelumnya. Perusahaan harusnya memandang investasi pada lingkungan kerja bukan sebagai beban biaya, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover gitu. Jadi apabila perusahaan memberikan fasilitas secara lengkap, itu harus dipikir sebagai investasi jangka panjang. Karena pada dasarnya apa yang perusahaan berikan kepada karyawan itu juga akan berpengaruh pada karyawan itu sendiri gitu. Apabila perusahaan membuat karyawan nyaman, ya karyawan akan betah gitu dan tidak akan meningkat terjadinya turnover kayak gitu. Oke, selanjutnya kita membahas analisis sistem komunikasi internal. Komunikasi merupakan darah yang mengalir dalam organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, koordinasi kerja akan terganggu gitu. Dalam kasus PT XYZ, komunikasi antara pimpinan dan karyawan dinilai cukup terbuka. Namun masih sering terjadi kesalahpahaman informasi. Nah, dalam kasus PT XYZ ini aja, antara pimpinan dan karyawan yang cukup terbuka komunikasinya, itu aja masih sering terjadi kesalahpahaman terkait informasi. Apalagi komunikasi antara pimpinan dan karyawan yang tidak terbuka gitu, yang maunya pimpinan yang maunya tuh kayak semua ikut kata pemimpin gitu, tidak ada saran dari karyawan. Itu bakalan terjadi kesalahpahaman informasi yang lebih lagi gitu. Nah, oke lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi informal saja tuh gak cukup. Diperlukan sistem komunikasi formal yang terstruktur, jelas, dan terdokumentasi. Nah, kesalahpahaman informasi ini dapat menyebabkan yang pertama, kesalahan produksi. Apabila seorang pemimpin tidak menyampaikan dengan baik produksi apa dan target berapa yang harus dicapai dan dipenuhi oleh karyawan, itu bisa menyebabkan kesalahan produksi. Yang kedua, konflik antar karyawan. Apabila seorang pemimpin tidak bisa adil kepada karyawannya, ini bisa menyebabkan konflik terhadap karyawannya. Dan apabila juga pemimpin memberi informasi yang salah, semisal pemimpin memberikan informasi A membahas ini, tapi kepada si B membahas itu. Nah, itu merupakan terjadinya perbedaan pendapat dong, dan itu bisa menyebabkan konflik antar karyawan karena apa yang diberitahu pemimpin kepada si A dan si B ini beda gitu. Nah, itu bisa menjadikan
terjadinya konflik antar karyawan. Terus yang ketiga, penurunan kualitas pelayanan. Yang keempat, kerugian finansial. Perusahaan perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih profesional, misalnya melalui SOP tertulis, rapat rutin, media internal resmi, serta pelatihan komunikasi organisasi gitu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas analisis budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem nilai, keyakinan, dan norma yang menjadi pedoman perilaku karyawan. Budaya yang kuat akan menciptakan keseragaman sikap, meningkatkan komitmen, dan memperkuat identitas perusahaan gitu. Dalam kasus PT XYZ ini, budaya organisasi belum sepenuhnya terbentuk secara kokoh. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran disiplin, tingkat turnover tinggi, serta masalah komunikasi. Perusahaan perlu membangun budaya kerja yang menekankan, yang pertama, disiplin kerja dalam waktu masuk kerja, masuk istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, keselamatan kerja. Perusahaan harus mendukung adanya keselamatan kerja dengan memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh karyawan seperti APD yang tadi sudah disebutkan. Lalu, kerja sama tim, tanggung jawab, keterbukaan, dan orientasi pada kualitas. Budaya ini harus ditanamkan melalui contoh nyata dari pimpinan, bukan hanya slogan. Untuk apa pimpinannya hanya membuat kata-kata dan slogan, tetapi pemimpinnya pun tidak melakukan dan mencontohkan budaya yang harus ditanamkan. Jadi hanya menyuruh karyawannya saja, tetapi pemimpinnya tidak mengimplementasikan gitu. Jadi harus sama-sama, antara pemimpin dan karyawan harus sama-sama membangun perusahaan dengan baik gitu. Lanjut, kita akan membahas analisis kedisiplinan karyawan. Tingkat kehadiran sebesar 85,71% menunjukkan kondisi yang relatif baik. Namun masih ada 14,29% karyawan yang tidak disiplin. Itu juga tidak boleh diabaikan gitu. Dalam organisasi, disiplin merupakan fondasi utama profesionalisme. Pelanggaran sekecil apapun yang dibiarkan akan berkembang menjadi kebiasaan buruk. Perusahaan perlu menerapkan sistem pengawasan absensi yang ketat, memberikan sanksi yang adil, serta penghargaan bagi karyawan yang disiplin gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Apabila ada karyawan yang yang tidak mengikuti peraturan dengan tepat, ya harus diberikan sanksi. Tapi apabila ada karyawan yang disiplin, ya perusahaan wajib memberikan penghargaan seperti itu. Jadi supaya setiap karyawan itu memiliki motivasi untuk melakukan disiplin terus menerus seperti itu. Oke. Selanjutnya, keterkaitan seluruh permasalahan. Semua permasalahan di PT XYZ saling berhubungan dan membentuk satu siklus. Yang pertama, lingkungan kerja buruk yang mengakibatkan karyawan tidak nyaman. Karyawan tidak nyaman, motivasinya akan turun. Karena motivasi sudah turun, kinerja pun ikut menurun. Kalau kinerja sudah menurun, maka target pun tidak tercapai. Dan ketika target tidak tercapai, tekanan akan meningkat gitu. Karena target tidak tercapai, ya otomatis atasan akan menekan ke kita gitu, bahwasanya target tersebut harus tercapai. Apabila tekanan sudah meningkat, kepuasan kerja pun akan menurun seperti itu. Dan apabila kepuasan kerja menurun, maka turnover akan meningkat. Karena sebagai karyawan sudah tidak puas lagi bekerja gitu, sudah tidak puas bekerja, tekanan meningkat, target terus menerus bertambah, ya maka dari itu ya turnover akan meningkat seperti itu. Jika perusahaan hanya fokus pada hasil produksi tanpa memperbaiki akar masalah, maka kondisi ini akan terus berulang kayak gitu. Jadi harus dibenerin dulu nih dari awalnya nih. Dari lingkungan kerjanya dulu yang harus dibenerin gitu. Jadi kesana-kesananya juga akan bisa lebih baik apabila perusahaan memperbaiki akar masalahnya gitu. Nah, adapun rekomendasi strategis dan solusi.
Perusahaan disarankan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, audit lingkungan kerja dan penerapan K3. Wajib banget ini. Karena apabila perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut harus diaudit gitu. Dan melakukan penerapan K3, memenuhi hak-hak karyawan tadi seperti kayak melindungi APD gitu. APD harus diperlengkap gitu. Terus yang kedua, perbaikan fasilitas fisik. Yang tadinya lingkungan kerjanya panas, suhu ruangnya panas, dan area kerjanya bising, ya perusahaan wajib memperbaiki fasilitas tersebut seperti itu. Yang ketiga, peninjauan sistem KPI. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan karyawan. Jadi tidak hanya memperbaiki fasilitas, tapi kesejahteraan karyawan juga harus diperbaiki gitu. Lalu penguatan budaya organisasi, melakukan komunikasi yang intens, baik informal maupun formal antara pimpinan dan atasan, dan melakukan komunikasi secara terbuka agar budaya organisasi yang terjadi di dalam perusahaan itu semakin kuat kayak gitu. Lalu pelatihan komunikasi, jadi tidak ada komunikasi yang diam-diam saja, tetapi antara perusahaan, antara pimpinan, dan antara karyawan juga harus saling terbuka, harus saling memberikan idenya masing-masing agar tidak terjadinya kesalahpahaman informasi seperti itu. Lalu program retensi karyawan dan survei kepuasan kerja rutin. Jadi setiap bulan kalau bisa diadakan survei, atau beberapa bulan sekali lah diadakan survei kepuasan kerja gitu, dan biar perusahaan itu bisa melihat grafiknya setiap bulan ini apakah kepuasan kerja yang diberikan perusahaan itu terlaksana atau tidak oleh perusahaan kayak gitu. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh mesin, teknologi, atau modal, tetapi sangat bergantung pada bagaimana perusahaan memperlakukan sumber daya manusianya. Apabila perusahaan tidak memperlakukan sumber daya manusianya dengan baik, maka perusahaan juga tidak bisa dianggap berhasil atau tidak gitu. Karena sumber daya manusia menurut saya itu sebagai aset paling penting, paling penting di antara aset-aset lainnya. Karena kalau tidak ada sumber daya manusianya, ya perusahaan bisa apa? Bahkan perusahaan yang memang mempunyai mesin dan teknologi yang sangat-sangat bagus pun harus tetap membutuhkan sumber daya manusia gitu. Jadi menurut saya perusahaan tanpa sumber daya manusia itu bukan apa-apa kayak gitu. Nah, PT XYZ juga perlu melakukan perubahan menyeluruh dalam sistem manajemen SDM agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Karena kalau nggak diubah ya perusahaannya akan terus seperti itu gitu. Tidak, dan malah akan makin parah gitu tingkat turnovernya apabila lingkungan kerjanya saja sudah tidak bagus dan tidak baik gitu. Jadi mungkin saran saya PT XYZ bisa melakukan perubahan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan kerjanya yang harus diperbaiki. Ya seperti itu, yang lingkungan kerja yang tadi sudah kita bahas, kayak suhu ruangan, terus APD yang harus diperlengkap, terus selain lingkungan kerja yang harus diubah juga ya komunikasi antara karyawan gitu. Nggak cuma antara karyawan tapi antara pimpinan dan karyawan juga harus dilakukan komunikasi secara lebih baik gitu, secara mendalam juga gitu. Jadi ya semua antara perusahaan, karyawan, pimpinan, atau atasan itu ya sama-sama bertujuan untuk membangun perusahaan lebih baik kayak gitu. Apabila perusahaan itu mau jadi lebih baik ya harus memberikan fasilitas yang baik juga untuk karyawannya gitu. Jadi semua sama-sama ikut andil untuk membangun perusahaan
untuk lebih baik gitu. Demikian tanggapan dan analisis saya terhadap studi kasus PT XYZ. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau ya kesalahan kata yang saya ucap. Saya mohon maaf. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.